Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan ya untuk mengikuti perkuliahan online pada hari ini ya. Oke adik-adik, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang materi bunga majemuk ya. Oke. Nah, perlu kalian ingat kembali sebelum membahas bunga majemuk itu adalah bunga tunggal dan diskonto ya. Jadi bunga tunggal dan diskonto ini itu sudah dipahami dengan baik sebelum masuk ke bunga majemuk ya. Nah, sekarang bunga majemuk ya. Nah, bunga majemuk itu adalah bunga yang diperoleh nilainya menjadi lebih besar dari bunga pada periode sebelumnya. Atau istilah lain yang sering digunakan itu adalah bunga berbunga ya. Kayak misalkan jika X menyimpan uang di bank, kemudian setiap akhir periode bunga yang diperoleh tersebut tidak diambil, maka bunga itu akan bersama-sama modal menjadi modal baru yang akan berbunga pada periode berikutnya. Jadi di sini adalah sistem bunga berbunga. Jadi modal yang di tahun pertama itu tidak sama dengan modal pada tahun berikutnya karena sudah ditambah dengan bunganya ya. Oke, contohnya misalkan Hanif menyimpan uang di bank sebesar 1 juta dan bank ya, ini 1 juta ini adalah titik koma ya, 1 juta rupiah, dan bank memberikan bunga 10% per tahun. Jika bunga tidak pernah diambil dan dianggap tidak ada biaya administrasi bank, tentukan jumlah bunga yang diperoleh Hanif setelah modal mengendap selama 3 tahun ya. Nah, seperti biasa jika dalam menjawab itu kita harus terlebih dahulu menentukan diketahui. Jadi modalnya ada 1 juta rupiah ya. Oke. Nah, ini bacanya 1 juta rupiah ya, bukan 1 juta ribu rupiah, salah ya. Ini 1 juta rupiah. Kenapa saya katakan itu? Karena banyak kemarin di mid semesternya banyak yang salah sebut ya, ada 1 juta ribu rupiah, itu salah ya. Nah, di situ yang benar itu adalah 1 juta rupiah ya, tidak ada lagi ribu ya. Oke. Nah, sekarang suku bunganya adalah 10%. Nah, ditanyakan berapa jumlah bunga setelah modal mengendap selama 3 tahun. Jadi yang ditanyakan jumlah bunganya selama 3 tahun ya. Nah, akhir tahun pertama ya, misalkan ini Hanif menabung di tahun 2020 ya. Jadi akhir tahun pertama ya, berarti 2020 berarti Desember kan. Akhir tahun berarti Desember. Nah, bunga yang diperoleh itu adalah suku bunga dikali modal. Ini kan sudah kemarin dipelajari ya. Untuk mencari bunga itu adalah suku bunga dikali dengan modalnya ya. Nah, kemudian suku bunganya adalah 10%. Ya, suku bunganya adalah 10% dikali 1 juta ya. Berarti hasilnya adalah 100.000 ya. Oke. Jadi oke ya, di sini. Oke. Jadi sini 1 juta, 100.000 hasilnya untuk bunganya ya. Oke. Nah, kemudian ini tadi bunga pada akhir tahun pertama. Nah, sekarang awal tahun kedua, ini awal lagi ya, berarti tahun keduanya 2021. Nah, modal menjadi berarti M2, yaitu modal pertama ditambah dengan bunga. Ya, modalnya 1 juta ditambah 100.000 berarti modal awal tahun kedua berarti Januari 2021 itu adalah 1.100.000. Nah, kemudian setelah modalnya didapat,
kemudian dihitung kembali bunganya ya, karena setiap tahun bunganya berbeda-beda untuk bunga majemuk ya. Nah, akhir tahun kedua berarti Desember 2021 tadi ya. Berarti bunganya menjadi P dikali M2. Berarti P-nya suku bunganya dikali dengan modal tahun keduanya. Berarti 10% dikali 1.100.000 itu menghasilkan 1.100.000 ya. Oke. Nah, awal tahun ketiga. Nah, awal tahun ketiga tadi 2021 ya, berarti 2022 ini Januari. Modalnya menjadi, nah berarti modal kedua ditambah dengan modal bunganya yang kedua ya. Berarti 1.100.000 ditambah dengan 110.000, hasilnya 1.210.000. Nah, kemudian kalau awal berkaitan dengan modal, kemudian di akhir bunganya ya, akhir tahun ketiga berarti Desember lagi ya, 10% dikali dengan modal ketiga berarti 121. Nah, kita jumlahkan bunganya yang mengendap 3 tahun, tidak diambil-ambil. Berarti tadi awal tahun 100.000, awal tahun kedua akhir tahun kedua 110.000, kemudian bunga akhir tahun ketiga 121.000. Berarti bunga yang diperoleh selama 3 tahun itu adalah 331.000 rupiah ya. Nah, ini kita baca rupiahnya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nilai akhir bunga majemuk. Nah, suatu modal M dengan bunga P% per bulan ya, maka setelah 1 bulan modal menjadi M ditambah bunga ya. Nah, jadi kalau 1 bulan kita hitung bunganya itu adalah M dikali P ya. Nah, M ditambah MP itu kita buat dalam bentuk ini. Ini kan kalau M ya, M dikali dengan 1 ditambah P, jadi M kali 1 M. Kemudian M dikali P itu MP ya. Nah, sampai seterusnya sehingga diperoleh dari uraian ini, pola ini, sehingga diperoleh rumusnya ini. Jadi dapat disimpulkan jika suatu modal M dibungakan dengan bunga majemuk P% per periode selama N periode ya. Di sini perlu kita ingat. Nah, kalau di sini tahun, maka N-nya pun harus dalam bentuk tahun. Kalau di sini bulan, maka N-nya pun harus dalam bentuk bulan. Kalau di sini semester, maka N-nya pun harus dalam bentuk semester ya. Nah, baru kemudian kita gunakan rumus ini. Jika ini berbeda dengan N-nya berbeda, maka tidak boleh. Oke? Jadi misalkan seperti ini. P% per bulan selama N tahun. Nah, tahunnya ubah dulu ke bulan, 12 bulan. Nah, berarti P% per bulan selama 12 bulan. N-nya kan sama-sama bulan. Nah, itu baru bisa. Kalau dia berbeda di sini, maka tidak bisa digunakan untuk rumus ini ya. Oke, nah contohnya misalkan modal sebesar 5 juta dibungakan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Tentukan modal akhir dan bunga yang diperoleh setelah 6 tahun ya. Misalkan diketahui 5 juta rupiah ya. Ingat ini langsung 5 juta, bukan 5 juta ribu rupiah, salah. 5 juta rupiah ya. Nah, P itu adalah suku bunganya 10% per tahun, itu diubah ke 0,1 per tahun. 10% itu kan 10 per 100 ya, hasilnya 0,1. N-nya itu 6 tahun. Nah, ini kan sama-sama tahun ya, jadi boleh digunakan untuk rumus ini ya. Nah, sekarang kita masukkan ya. Jadi 1 tambah 0,1 pangkat 6 itu hasilnya 1,1. Nah, di sini kita boleh menggunakan kalkulator saintifik ya. Jadi untuk mencari 1,1 pangkat 6 ya, ketikkan 1,1 pada tekan angka 1,1 pada kalkulatornya, kemudian tekan yang ini X pangkat Y, kemudian 6, itu menghasilkan 1,771561. Nah, jadi hasilnya ini 5 juta dikali 1,771561 itu menghasilkan 8.857.805 ya.
Jadi modal akhir setelah 6 tahun itu adalah, jadi ini modal akhirnya ya, 8.857.805 rupiah ya. Nah, dan bunga setelah 6 tahun itu menjadi modal akhir itu dikurangi modal awal. Nah, itulah bunganya. Jadi 3.857.805 rupiah ya. Jadi ini bunganya ya. Oke. Kemudian modal sebesar 2 juta ya, dibungakan dengan suku bunga majemuk 5% per semester selama 5 tahun. Nah, ini ingat kita dalam semester, berarti 5 tahun ini kita ubah ke dalam bentuk semester. 5 tahun ya. 5 tahun itu berapa semester? Itu kan ada 10 ya, dalam 1 tahun kan 2 ya. Jadi ada 10 semester. Nah, ini kan sudah sama semester-semesternya. Nah, berarti kita sudah bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah, berapa modal akhirnya? Nah, berarti untuk M10 kan, nah 2 juta dikali ini sehingga menghasilkan 1,05 pangkat 10 ya. Oke, jadi 1,05 ya. Ya, ini berpangkat 10 di sini. Nah, dengan kalkulator diperoleh 1,66 sekian ya. Jadi 2 juta dikali ini menghasilkan 3.257.789,25 rupiah. Jadi modal akhirnya itu adalah 3 juta ini ya. Oke. Tadi 2 juta, sekarang hasilnya 3 juta ya. Oke, nah sekarang kita masuk di latihan ya. Oke, jadi di sini di bagian ini ada berlaku logaritma ya. Nanti penyelesaiannya itu silakan perhatikan apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, jadi nanti akan menggunakan ada kalau tidak salah ya, untuk penyelesaiannya ini ada yang menggunakan logaritma ya dalam mencari hasilnya ya. Oke, kayaknya nomor 2 ya. Oke. Nah, bukan logaritma caranya, cuman di dalam menjawabnya itu ada bagian tertentu yang menggunakan logaritma ya. Oke. Tetap menggunakan rumus yang tadi, tetapi proses menghasilkan itu ini untuk nomor 2 ya, kayaknya ya, sepertinya ya. Oke, sepertinya nomor 2 yang menggunakan logaritma karena n tahun ya yang dihasilkan, yang ditanyakan ya. Oke, adik-adik semua ya, silakan dijawab untuk latihannya, kemudian jawabannya dikirim ke Google Classroom. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.